Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Mereka Meminta Tolong bagian kedua. Baru aku mau nanya lagi, tiba-tiba dia memegang jidatku dan aku melihat flashback dirinya. Melihat flashback itu nggak kayak di film-film lo ya. Bukan aku dibawa kemana di mana dia masih hidup. Melihat flashback itu cuma seperti kita lagi menonton bioskop. Tapi ceritanya macam kepotong-potong gitu. Nggak bisa lihat secara utuhnya gimana. Yang aku lihat waktu itu ada anak perempuan mungkin sekitar umur 19 tahunan. Rambutnya ikal dan panjang. Dia lagi digendong ibu-ibu, atau mungkin ibunya lo ya. Dan waktu itu aku langsung ngeh kalau itu sosok Titi. Dia digendong keluar dari sebuah rumah kayu khas rumah-rumah di pedesaan. Entah mau kemana. Setelah itu aku mendengar ada suara teriakan. Banyak teriakan dari dalam rumah. Saking banyaknya suara teriakan, telingaku sampai kayak deng gitu. Aku gak terlalu dengar jelas apa yang diteriakan dari dalam rumah itu. Yang cukup kedengaran jelas cuma teriakan ibunya Titi dari luar rumah. Ini semua salah bapakmu. Bapakmu yang mencelakakan anakku. Bapakmu yang menjanjikan, tapi anakku yang kena imbasnya, ucap ibu Titi. Setelah ibunya teriak itu, aku seperti pindah tempat gitu saja. Aku melihat ada Titi dan ibunya di dalam kamar kecil. Titi lagi dipakaikan baju putih hitam sama seperti yang Titi pakai sekarang. Bingung dong aku, kok seperti lompat gitu ya ceritanya. Waktu masih bingung itu, aku melihat bapak-bapak. Mungkin itu bapaknya si Titi. Datang ke kamar itu bawa satu bilah rotan bambu dan dengan penuh emosi dia memukuli Titi. Aku masih gak paham kenapa kok anak itu dipukulin. Titi cuma bisa menangis sambil teriak, "Ah, ah, ah." Dan ibunya kelihatan sekali berusaha menahan bapaknya. Aku gak bisa berbuat apa-apa karena memang itu bukan duniaku. Aku cuma melihat bapaknya menangis, mukul sambil menangis. Ya menurutku mungkin dia pun sebenarnya gak mau melakukan itu. Dan mungkin dia melakukan itu atas buah paksaan atau apa. Aku masih belum bisa tahu. Setelah melihat dia tersiksa seperti itu, aku seperti dibawa ke tempat lain lagi. Kali ini aku ada di tengah jalan beraspal, gelap dan dingin. Tiba-tiba ada suara kenceng, bruak. Ternyata ada kecelakaan. Aku gak bisa melihat terlalu jelas. Yang aku lihat cuma ada satu mobil minibus. Di depan mata itu ada sepeda ontel dan di bawah mobil itu ada seorang anak perempuan. Aku langsung sadar itu Titi. Tunggu, kalau itu Titi, bukannya Titi nggak bisa jalan? Gimana dia bisa bawa sepeda sampai ke tengah jalan? Mataku mencoba menyisir sekitar, menembus kerumunan orang yang berusaha mengevakuasi Titi dan aku lihat di sisi lain mobil ada satu orang lagi yang tergeletak. Dan itu ibunya Titi, tergeletak bersimbah darah. Aku mau mencoba mendekat tapi aku nggak bisa karena tiba-tiba aku sudah kembali ke kamarku. Aku masih duduk di kasur. Di sampingku masih ada Titi.
Tiba-tiba aku sadar Titi mencari ibunya, yang sebenarnya ibunya juga sudah tiada. Tapi kenapa dia nggak sadar? Aku kasihan melihat dia. Nangislah aku dan aku bilang, "Ti, yang kamu kasih lihat ke aku tadi maksudnya apa?" Mbahnya Titi itu dukun, Mbak. Mbah melakukan perjanjian dengan bangsa jin untuk mendapatkan ilmu. Berkat ilmu itu, banyak yang datang ke Mbah untuk minta santet atau pelet, kata Titi. Jin itu minta tumbal, Mbak. Mereka minta nyawa keturunannya. Aku nggak tahu apa yang Mbah lakukan sampai akhirnya Mbah pun meninggal. Ibu dan bapak berpikir mungkin dengan sepeninggal Mbah itu berarti semua perjanjian dengan setan itu berakhir. Ternyata tidak. Aku lahir dengan kondisi menyedihkan, tanpa lidah dan lumpuh. Banyak warga sekitar yang bilang bahwa aku adalah akibat dari perbuatan Mbah. Bapak begitu malu, tidak pernah menganggapku anak, selalu memukul atau mencambukku. Tapi ibu selalu menjaga dan membela aku, Mbak. Terus, kamu ingat kenapa kamu bisa naik sepeda? Tanyaku. Enggak, Mbak, aku lagi tidur, terus mataku ditutup, mulutku ditutup, aku dipopong ke atas sepeda dan dibawa pergi. Waktu mataku kebuka, aku cuma bisa merasakan sakit dan ada banyak orang di sekitarku. Di dalam hatiku, aku pun berpikir, mungkin dia nggak tahu kalau ibunya juga meninggal karena di detik terakhir hidupnya, dia nggak melihat wajah ibunya atau bahkan tahu kalau yang memboncengkan dia naik sepeda itu ibunya. Jadi memori dia cuma sebatas itu saja. Di sini aku bimbang sekali antara mau bilang jujur ke dia atau enggak. Besok aku tak coba cari informasi dulu ya tentang kamu. Siapa tahu aku bisa mencari rumahmu di mana. Terus dia pun menghilang, kan bangke ya. Aku sudah sedih-sedih, tiba-tiba menghilang gitu, kan kesel ya. Besoknya aku tanya temanku yang lebih expert tentang hal perhantuan. Sebut saja namanya Tia. Aku menceritakan sedetail mungkin dari awal sampai akhir dan dia bilang, "Itu ibunya," menunjuk ke belakang. Dalam hati aku pun bertanya, dalam hati, astaga, nggak anak nggak ibunya sama-sama suka ngagetin. Tapi ibunya suka senyum loh. Aku nggak ngerti maksud senyumannya apa sampai Tia melanjutkan pembicaraannya. Ibunya sudah ikhlas sama kematiannya, Vi. Ibunya sengaja bawa Titik ke tempat di mana mereka kecelakaan itu karena ibunya sudah nggak tahan dengan perlakuan suaminya dan warga sekitar yang menganggap Titik itu pembawa sial karena terlahir seperti kondisi dia semasa hidup. Ibunya sengaja menutup mata dan mulut Titik supaya Titik nggak tahu kalau mau diajak bunuh diri. Loh, tapi kok mereka nggak ketemu? Karena Titik masih penasaran mencari ibunya. Titik masih stuck karena Titik belum ikhlas. Jadi ibunya sudah nyebrang duluan tapi Titik belum. Itulah kenapa arwah Titik masih berkeliaran. Mending kamu kasih tahu dia deh. Kita bantu doakan saja supaya dia juga bisa menyeberang. Malamnya Titi datang tanpa ngagetin. Mungkin itu anak sudah sadar kalau lama-lama aku bisa jantungan. Aku pun tanpa basa-basi langsung menjelaskan ke Titi. Titi kelihatan sedih
dan mulai pelan-pelan dia kembali ke bentuk pertama kali dia menampakkan diri. Dalam hatiku, bajingan, balik lagi bentuknya jadi menyeramkan. Aku masih berusaha tenang walaupun agak males melihat dia dengan wujud kurang menyenangkan seperti itu. Aku kangen ibu, Mbak, kangen bikin wajik bareng lagi, kangen digendong ibu, dan dia nangis, nangisnya horor sekali lagi. Jadi bau yang aku cium dari badan dia pertama kali itu bau wajik toh ternyata. Itu makanan yang sering mereka bikin. Tak bantu doa ya Ti, biar kamu juga bisa nyebrang ke sana menyusul ibumu. Jangan di sini, kasihan kamu kalau kekurung di dunia yang bukan tempatmu. Aku mau sama kamu aja, Mbak, jawab Titi. Lah dalah, ini setan malah mau ngikut. Ya nggak bisa dong, Ti. Dunia kita kan beda. Kalau kamu ngikut aku terus, nanti aku yang gampang capek, gampang emosi karena energiku kamu sedot terus. Aku doakan ya biar kamu tenang. Ya sudah Mbak, aku juga nggak mau nyusahin kamu. Makasih ya Mbak sudah kasih tahu aku, sudah mau bantu aku, mau dengar ceritaku juga. Ya, cuma aku masih nggak paham sekali sama bapak dan mbahmu. Tapi ya sudahlah, baik-baik di akhirat ya, jangan nyusahin malaikat. Setelah obrolan itu, aku bantu doakan arwah Titi supaya bisa nyebrang. Sampai sekarang pun aku masih belum tahu cerita lengkap tentang kehidupan Titi, kisah antara keluarganya. Cuma sepertinya aku nggak perlu tahu juga sih. Yang penting aku sudah mencoba bantu Titi dengan mendoakan dia supaya bisa tenang dan ikhlas. Selesailah sudah kisah Titi. Saya akhiri kisah Titi ini sampai di sini ya. Semoga kisah Titi ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.